Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Aini NRP 036. Kali ini saya akan mendemonstrasikan praktikum kedua mata kuliah Piranti Terprogram dengan judul Perancangan FPGA dengan simulasi tes band. Hal yang pertama dilakukan yaitu membuka software yang sudah terinstal pada PC, yaitu software ISE Design Suite 14.7. Kemudian saya membuat project baru dengan mengklik New Project dan membuat file baru dengan menamainya praktikum kedua atau Prak 2. Setelah itu akan mendapatkan pengaturan file yang harus saya atur sebagaimana mestinya. Kemudian saya next dan akan mendapatkan ringkasan tentang file project tersebut, lalu klik finish dan akan muncul jendela baru. Kemudian saya klik new source dan klik VHDL modul, kemudian saya beri nama counter, maka akan muncul ringkasan tentang pengaturan praktikum tersebut atau file tersebut, lalu klik finish, maka akan mendapatkan isi jendela dari file tersebut sebagai berikut. Nah, ini dia isi dari counter VHDL, namun isi yang sudah ada pada jendela ini sudah saya ubah. Setelah itu, sebelum simulasi, kita memindahkan dari file, view, ke implementation. Lalu kita membuat new source untuk VHDL test band, lalu menamainya dengan TB counter. Saya sudah membuatnya, jadi saya cancel saja. Kemudian di sini ini dia isi file test band counter yang sudah saya edit. Pada stimulus proses dengan memberi reset nilai 1 dengan waktu tunggu selama 100 nanosecond, kemudian reset akan kembali 0 setelah clock periode mencapai 10. Kita cek sintaks apakah sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, maka kita bisa mensimulate-nya. Untuk hasilnya sendiri yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa reset bernilai 1 pada awal ketika disimulasikan, dan clock akan berjalan selama 10 nanosecond per clocknya. Untuk counter enable-nya sendiri pada awal disimulasikan bernilai 0, lalu akan bernilai 1 apabila sudah mencapai selang waktu selama 200 nanosecond. Untuk counter output-nya saya rubah dulu. Nah, bisa dilihat bahwa untuk output-nya akan berubah menjadi 1 ketika counter enable-nya sudah menyala selama 5 nanosecond. Baru dia akan outputnya ini akan berubah menjadi 1. Dan untuk berubah menjadi 1 kedua ini membutuhkan waktu selama 10 nanosecond. Kita bisa mengubah warnanya sesuai keinginan kita agar terlihat lebih jelas. Lalu untuk percobaan kedua, yaitu file test band dengan menggunakan file yang lebih panjang atau file yang lebih advance, program yang lebih advance, maka akan mendapatkan suatu report atau komentar bahwa apakah program ini sudah berjalan dengan lancar
sudah berhasil ataukah masih ada error. Langsung saya edit pada bagian nah, di sini ada penambahan program, yaitu untuk test case 1. Apabila program error, maka akan mendapatkan report failed case 1 dan seterusnya. Namun apabila program ini berhasil, maka akan mendapatkan report test bench of counter completed successfully. Jika masih salah, maka akan mendapatkan report something wrong, try again. Kita disuruh mencoba lagi. Setelah itu kita save. Lalu kita cek sintaks. Nah, jika berhasil, ini saya exit dulu. Kemudian kita bisa mensimulate. Kita lihat apakah program berjalan dengan lancar atau berhasil, ataukah masih ada error. Untuk hasilnya masih tetap sama, namun pada kolom di bawah hasil ini akan terdapat tulisan test bench of counter completed successfully, yang menandakan bahwa program counter yang sudah kita buat, program test bench-nya itu sudah berhasil. Kita lihat. Untuk tclear ini kita sambungkan atau kita hubungkan dengan reset, dan tcount kita sambungkan dengan counter enable, dan tkey kita sambungkan dengan counter output. Maka dapat dilihat hasilnya sebagai berikut. Resetnya akan menyala atau bernilai 1 selama 10 detik, kemudian akan berubah menjadi 0 atau bernilai 0 hingga mendapatkan angka 15. Kemudian untuk outputnya sendiri ada 0 hingga 15. Lalu kemudian reset akan bekerja kembali ketika kita menginginkannya. Di sini reset kembali bekerja pada selang waktu 260 nanosecond. Nah, untuk percobaan yang ketiga yaitu dengan menggunakan file decoder 7 segment pada praktikum sebelumnya yang sudah saya buat. Untuk file PHDL-nya seperti ini. Lalu untuk file test bench-nya akan muncul seperti ini, namun ini sudah saya edit pada bagian stimulus. Saya beri switch proses untuk memunculkan switch dan segmennya. Kita cek sintaks dulu. Jika sudah tidak ada masalah, kita simulate. Nah, untuk input yang digunakan kali ini yaitu hanya switch dan outputnya berupa 7 segment. Dapat dilihat bahwa ketika switch bernilai 0000, maka hasil yang terdapat pada 7 segment yaitu berupa 11000000.
Coba kita akan mengeceknya pada 7 segment VHDL ini. Untuk 7 segment yang pertama 110000 dan hasilnya sama, menandakan bahwa program yang sudah dibuat berhasil. Sekian simulasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.